Semangat pagi, halo pemirsa RBTV, apa kabar hari ini? Semoga Anda dan juga keluarga Anda selalu sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tidak terasa pemirsa, hari ini kita sudah masuk di awal bulan, tepatnya di bulan Maret begitu ya. Sepertinya 2021 ini berjalan begitu cepat karena rasanya baru kemarin kita merayakan tahun baru bersama dengan keluarga di rumah, tapi hari ini kita sudah masuk di bulan ketiga. Semoga apa yang Anda cita-citakan di 2021 ini segera tercapai begitu ya, tapi kuncinya tetap semangat dan protokol kesehatan harus tetap digalakan. Obrolan pagi kembali hadir menyapa Anda kali ini bersama dengan saya Irin Anggun selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita juga sudah mempersiapkan beberapa informasi dan di segmen selanjutnya sudah ada perbincangan dengan tema yang sangat menarik dan juga informatif yang tentunya akan dibahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir secara virtual. Baik pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, dan Menteri Kesehatan meninjau langsung vaksinasi massal untuk pedagang pasar dan pelaku usaha di Kota Yogyakarta. Selain di kawasan Pasar Beringharjo, vaksinasi massal juga dilaksanakan di Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Presiden Joko Widodo berharap vaksinasi COVID-19 secara massal untuk pedagang pasar dan pelaku usaha ini mampu mendukung bangkitnya pariwisata sehingga perekonomian bisa pulih kembali. Menurut Jokowi, vaksinasi massal di Kota Yogyakarta ditujukan untuk 19.900 orang yang terdiri dari pedagang pasar, pedagang kaki lima, pelaku usaha, penjaga toko, karyawan pada badan usaha yang ada di Pasar Beringharjo, Jalan Malioboro hingga alun-alun Kota Yogyakarta. Kita berharap ekonomi bisa pulih kembali, bisa bangkit kembali, kemudian pariwisata di Yogyakarta juga bisa bergeliat kembali dan menumbuhkan ekonomi yang ada di Provinsi Jakarta, khususnya Kota Jogja. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kayak ini. Sebagaimana diketahui, pedagang pasar menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan menerima suntikan vaksin COVID-19 pada vaksinasi tahap kedua. Pada vaksinasi tahap kedua ini, pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi COVID-19 mencapai lebih dari 38 juta orang yang terdiri dari kelompok lanjut usia dan petugas pelayanan publik. Nawawi, RBTV. ya pemirsa, tentunya informasi ini menjadi informasi yang menggembirakan untuk kita semua, khususnya yang ada di Yogyakarta. Ternyata vaksinasi massal ini sudah dilakukan di Yogyakarta. Dan nanti kita akan bahas mengenai seperti apa jalannya proses vaksinasi ini. Tapi nanti di segmen selanjutnya, pastikan channel Anda jangan dirubah-rubah ya pemirsa. Kita langsung ke informasi yang kedua. Para pelaku usaha Malioboro dan pedagang Pasar Beringharjo, Yogyakarta mengikuti vaksin massal yang dilakukan pemerintah. Para pelaku usaha menyambut antusias dan mengapresiasi adanya vaksinasi massal tersebut. Di Kota Yogyakarta, para pedagang, juru parkir, pengemudi becak, dan pengemudi andong mendapatkan prioritas vaksinasi. Inilah proses vaksinasi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Di tempat ini ratusan pedagang mengantri untuk dapat mengikuti vaksinasi massal. Vaksinasi di pasar terbesar di Yogyakarta tersebut disediakan khusus bagi para pedagang pasar setempat. Para pedagang terlihat antusias mengikuti vaksinasi tersebut, tentunya harus patuh menjalankan protokol kesehatan, mencuci tangan, hingga harus mengenakan masker. Para pedagang juga harus menunggu nomor urut sesuai dengan yang telah dijadwalkan agar tidak terjadi kerumunan yang justru dapat menimbulkan penularan COVID-19. Salah satu pedagang, Junita, mengakui tidak ada persiapan khusus sebelum disuntik vaksin. Saat menerima undangan calon penerima vaksin, justru dirinya merasa senang karena akan membuat daya tahan tubuhnya lebih baik untuk menangkal virus mematikan COVID-19. Ya, soalnya dapat undangan nih, kan ini kesempatan Pak. Kesempatan ada undangan ya digunakan sebaik-baiknya lah. Iya. Nanti Sabtu vaksin kedua berarti ya Bu? Iya. Kapan Bu jadwalnya Bu? Kurang tahu. Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti memastikan para pedagang di kawasan Malioboro dan Pasar Beringharjo sebanyak 19.000 orang akan divaksin dan akan dilakukan secara bertahap selama 6 hari. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyiapkan skema pengaturan agar proses vaksinasi berjalan aman, tidak terjadi antrian panjang. Ya, pedagang, pelaku usaha, andong, becak, semuanya punya aktivitas di sini. Jadi seperti itu, sehingga harapan kita dengan itu kita memproteksi mereka dan
melindungi mereka, termasuk juga melindungi orang lain. Lansia ini sangat penting bagi kami, ya. Dan pentahapannya adalah sekarang sudah kita sampaikan secara proaktif. Pada vaksinasi tahap kedua ini sasarannya adalah pelayan publik dan warga usia lanjut, di mana jumlah sasaran yang ditetapkan diprediksi mencapai 38 juta jiwa. Dalam penyaluran tahap kedua ini, kelompok lansia menjadi sasaran yang diprioritaskan karena termasuk kelompok rentan jika terpapar COVID-19 dengan jumlah mencapai 21,6 juta jiwa. Agung Kristiono, RBTV. Ya pemirsa, walaupun vaksinasi ini bukan satu-satunya cara untuk terhindar dari COVID-19, kita doakan semoga vaksinasi massal yang sudah dilakukan di Yogyakarta ini bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Kita menuju ke informasi yang terakhir. Jenazah mantan Hakim Agung yang juga anggota Dewan Pengawas KPK, Artijo Alkostar, dimakamkan di Kompleks Pemakaman Universitas Islam Indonesia di Jalan Kaliurang, kilometer 14. Sebelumnya, jenazah Artijo Alkostar disemayamkan di Auditorium Universitas Islam Indonesia. Ratusan pelayat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mengantar jenazah Artijo Alkostar ke peristirahatannya yang terakhir di Kompleks Pemakaman Keluarga Besar Universitas Islam Indonesia. Banyak yang merasa terkejut dan tidak menyangka Artijo Alkostar yang dikenal lurus, sederhana dan tak banyak mengeluh meninggal dunia. Artijo selain menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas KPK masih tetap menekuni profesinya mengajar di alma maternya di Universitas Islam Indonesia. Teladan Pak Har tetap hidup di hati kami dan kami juga punya keberanian, punya konsistensi untuk meladani karena Pak Har ini teladan dalam banyak hal, integritas, keberanian, konsistensi dan juga kesederhanaannya. Beliau selalu katakan pada saya, Pak Firly, jaga integritas, tetap berani supaya kita bisa melaksanakan tugas. Saya kira itu. Sebelum ini sempat mengeluhkan sakit apa? Enggak pernah tuh. Kalau ditanya, sehat alhamdulillah, sehat alhamdulillah, enggak apa-apa gitu. Jadi kan makanya kan saudara-saudara saya sendiri kan enggak tahu sehat, enggak apa-apa. Gitu. Ibu, kalau keseharian Bapak seperti apa sih, Bu? Ya, makanya hati-hati kan dia. Makanya hati-hati ya. Enggak, makanya hati-hati. Masa-masa itu jangan kolesterol gitu. Ya enggak tahu. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga menyempatkan melayat ke tempat persemayaman jenazah Artijo di kampus Universitas Islam Indonesia di Jalan Kaliurang, Sleman. Widi, RBTV. Ya pemirsa, Indonesia kembali berduka dengan kehilangan salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Artijo Alkostar. Kita doakan semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi obrolan pagi akan segera kembali. And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty, all it has is a guitar and a snare drum. I bang on it. Is this life? I guess it's fine. Oh, what? Tetap gunakan masker di setiap aktivitas. Mari lawan Corona. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO.
International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di Era Ekonomi Kreatif, Gold Remy Award, dan Grand Prize Sikap, Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta, Creative Economy Ball. Tweet, SMS. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Apa yang harus dilakukan jika Anda tertular virus COVID-19? WHO merekomendasikan pasien dengan gejala ringan seperti demam level rendah, batuk, bersin, dan radang tenggorokan asimptomatik, dan tidak ada penyakit kronis lainnya seperti penyakit paru, jantung, gagal ginjal, atau imun lainnya, maka pasien tersebut dapat dikarantina di rumah. Jika Anda seorang yang harus merawat penderita COVID-19 selama masa isolasi diri di rumah, maka ada beberapa hal yang Anda perhatikan. Hindari kontak langsung dengan pasien dan barang-barang yang digunakan pasien. Selalu menggunakan masker dan alat pelindungan diri. Selalu menggunakan kaos tangan sekali pakai dalam membersihkan barang-barang pasien maupun ketika harus menyiapkan keperluan pasien, dan jangan buang sarung tangan sembarangan. Selalu cuci tangan dengan hand sanitizer. Tetaplah berhubungan dengan profesional medis hingga pulih total. Tapi Jumat setiap jam 9 pagi sampai jam 10 cuma di RBTV. Simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli. Apa yang harus dilakukan jika Anda tertular virus COVID-19 dan kapasitas medis mengharuskan Anda isolasi diri di rumah? Selain tindakan dasar seperti jaga jarak 2 meter, membersihkan diri, peralatan makan, tidur, ruangan dengan disinfektan setiap hari, apa saja tindakan lainnya? Jika Anda pasien positif dan sehat, pastikan Anda tetap melakukan tindakan dasar pencegahan penularan. Jika Anda pasien positif ringan dengan gejala flu, batuk, dan pegal-pegal, maka selain tindakan dasar, Anda wajib menggunakan kamar mandi terpisah, ruangan non-AC, sediakan vitamin C dan D3, perbanyak asupan cairan gula, hindari untuk dijenguk, serta pastikan orang yang merawat Anda memiliki riwayat kesehatan yang baik. Namun, jika kondisi terus memburuk, dengan ditandai batuk, demam, sesak nafas, maka wajib segera menghubungi dokter. Jika Anda sudah dinyatakan sembuh dan rawat jalan, Anda tetap wajib menyediakan paracetamol, tabung oksigen, dan sabutamol, serta tetap isolasi diri 14 hari. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People.
akan bulan-bulan ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh ki apik banget. Nah, Pekerjaannya sing sae. jos. Tentunya bapaknya ikut terus dalam acara Lele Dolan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan pagi. Dan obrolan kali ini mengangkat tema yaitu vaksinasi pedagang pasar, PKL, dan pekerja sektor informal. Kita langsung sapa narasumber yang sudah tergabung secara virtual. Yang pertama sudah ada Dr. Gigi Emma Rahma Aryani MS. Anggun, jadi vaksinasi bagi seluruh penduduk Indonesia saat ini kan memasuki tahapan yang kedua ya Mbak ya. Jadi tahapan kedua itu sasarannya adalah lansia dan petugas pelayanan publik. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mas. Nah, pelayan publik ini kan juga banyak kategorinya. Dari mulai ada pendidik, kemudian ada pedagang pasar, tokoh agama, ada wakil rakyat, pejabat negara, kemudian pejabat pemerintah, kemudian juga ada petugas keamanan ya, jadi TNI, Polri, Satpol PP, kemudian ada pelayan publik lainnya, misalkan dari teman-teman pemadam kebakaran, kemudian dari perangkat desa, kemudian juga ada dari unsur transportasi publik begitu ya, pengemudi, kemudian ada dari atlet, wartawan, pekerja media, dan dari sektor pariwisata. Nah, dari arahan dari pimpinan kami, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, bahwa Pasar Beringharjo dan kawasan seputaran Malioboro ini kan merupakan sektor pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dari mancanegara maupun lokal, sehingga diharapkan dengan para pelaku pariwisata dan penggerak ekonomi ini, maka harapannya ekonomi bisa segera bangkit, bisa pulih begitu Mbak, karena mereka ini sudah merasa aman, dinyatakan aman karena sudah melakukan vaksinasi, walaupun tentunya vaksinasi ini juga tidak meniadakan, tidak kemudian kewajiban untuk menerapkan protokol kesehatan itu juga menjadi abai begitu. Betul. Vaksinasi ini maka diharapkan kesehatan dari para pelaku usaha dan di ikon dari kota Yogyakarta ini juga bisa terkondisikan, sehingga harapan nanti kesehatan pulih maka ekonomi itu akan bangkit. Jadi begitu Mbak. Tetapi pada prinsipnya karena seluruh pelayan publik ini menjadi sasaran vaksinasi COVID tahap kedua ini, maka sebetulnya sejak Maret sampai dengan tahapan itu sampai dengan sekitar Juni itu harapannya nanti kita bisa menyasar seluruh komponen dari pelayan publik yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Begitu Mbak Anggun. Baik, jadi bisa dibilang untuk target kali ini diharapkan roda perekonomian khususnya di Yogyakarta ini kembali bergeliat ya. Kita ke Dr. Lana. Untuk Dr. Lana, kemarin kan Bapak Presiden meninjau secara langsung untuk vaksinasi massal di hari yang pertama. Ada arahan-arahan khusus tidak dari Bapak Presiden Joko Widodo? Ya, intinya sama tadi seperti yang sudah saya sampaikan di bawah Presiden itu juga ingin pandemi ini segera berakhir, dan salah satu upaya atau usaha untuk menyelesaikan pandemi ini adalah salah satunya dengan vaksinasi massal ini, sehingga harapannya seluruh masyarakat Indonesia ya minimal 75% itu bisa mendapatkan vaksinasi COVID ini di tahun 2021, sehingga harapannya nanti pandemi ini bisa kita atasi bersama, maka kemudian ekonomi ini bisa bangkit untuk awal tahun 2022 begitu. Baik, kita ke Dr. Emma. Dr. Emma, untuk antusias para pedagang sendiri seperti apa dengan adanya vaksin yang sudah dilakukan? Kalau tidak salah, ini sudah hari kedua ya Dok ya, dan untuk targetnya ini akan dilaksanakan selama berapa hari Dok? Oke, terima kasih Mbak Mas. Jadi
Kalau melihat dari kemarin ya pelaksanaan hari pertama ini memang dari pedagang itu antusias ya dengan dibuktikan memang kehadirannya lebih dari hampir mencapai 80% ya. Kemudian ini akan kita laksanakan selama 6 hari karena kita targetkan ada 19.900-an, sementara per hari kita bisa memvaksin sekitar 3.200 ya, sehingga ini akan kita laksanakan selama 6 hari. Baik, selama 6 hari kurang lebih ya dok ya. Tapi kalau untuk penerimaan calon penerima vaksin ini berdasarkan apa dok? Ya, ini memang kemarin kan arahannya ini kan karena untuk lebih tadi juga disampaikan oleh Dr. Lana bahwa ini untuk lebih ke arah untuk pemulihan ekonomi, terutama ini di ikonnya Kota Jogja ya, sehingga memang sasaran yang pertama ini untuk masal ini baru ke Pasar Beringharjo ini kan. Kemudian juga di PKL yang di Malioboro itu Mbak. Jadi ini nanti akan tetap kita tindak lanjuti untuk perencanaan yang pasar-pasar yang lain, kemudian juga destinasi wisata yang lain ya, sehingga nanti kita benar-benar bisa memberikan rasa aman ya, baik itu pelaku pariwisata sendiri maupun nanti dari wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta. Baik, berarti yang memang difokuskan saat ini adalah para pedagang-pedagang begitu ya dokter ya, tapi tidak ada kriteria khusus begitu, apakah pedagang yang memang berumur sekian sampai dengan sekian yang tidak mempunyai penyerta ataupun yang mempunyai penyerta begitu dok, ada yang kriteria khusus tidak dok? Iya, jadi ini memang semua pedagang, tapi nanti kan akan ada, jadi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini kan memang ada yang harus aturan-aturan yang harus dipenuhi, sehingga nanti sebelum divaksin itu kan ada screening dahulu Mbak. Jadi memang semuanya untuk sasaran itu semuanya untuk pasar itu semua pedagang yang ada di pasar, tapi kan ini nanti masih akan di screening kesehatannya, sehingga nanti kalau yang sudah lulus di screening kesehatannya itulah yang nanti langsung akan divaksin. Tapi yang tidak itu bisa karena mungkin ditunda ya, karena mungkin pada waktu ini pas diperiksa mungkin ada yang memang tidak memenuhi persyaratan untuk divaksinasi hari ini, ya itu bisa nanti lain waktu ya, itu juga bisa ya. Jadi sementara ini memang tidak ada pembatas umur baik untuk lansia maupun untuk yang di bawah lansia. Jadi karena memang sekarang ini pun tahap 2 ini juga diutamakan adalah yang lansia juga Mbak. Ya, gitu Mbak. Baik, terima kasih untuk Dokter Irma. Kita coba ke Dokter Lana. Dokter Lana, kalau saat ini sudah ada berapa vaksinator yang diterjunkan, Dok? Jadi per hari per lokasi itu sekitar 65 vaksinator. Jadi tim ya Mbak ya. Okay. Mungkin perlu saya informasikan terlebih dahulu bahwa pelaksanaan vaksinasi ini alurnya ada dalam yang kita sebut dengan alur 4 meja. Jadi bukan berarti pasien atau sasaran itu datang langsung disuntik gitu ya Mbak ya, tapi ada alurnya itu melalui 4 meja. Jadi meja pertama itu adalah meja verifikasi. Jadi sasaran yang sudah kami daftarkan ke Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan itu kemudian oleh KPCPEN akan diintegrasikan ke dalam yang namanya satu data. Nah, apabila data sasaran dengan by name dan tersebut sudah integrasi dalam satu data, maka saat yang bersangkutan itu masuk ke meja 1 ya, meja pendaftaran atau registrasi, kita panggil NIK-nya, maka itu akan sudah ada di dalam aplikasi PCare. Jadi kami menggunakan aplikasi ya, jadi pelayanan vaksinasi ini betul-betul tercatat karena by aplikasi yang diselenggarakan oleh BPJS aplikasinya. Nah, begitu kita panggil NIK-nya, begitu kita masukkan NIK-nya, maka akan keluar bagi yang sudah terdata. Setelah proses verifikasi dan registrasi itu selesai, maka yang bersangkutan sasaran tersebut akan maju ke meja kedua. Ya, meja kedua ini di mana akan dilakukan pemeriksaan ya, berupa cek suhu, kemudian periksa tekanan darah dan screening ya. Ada beberapa pertanyaan screening yang akan diajukan oleh teman-teman vaksinator. Kemudian apabila seorang sasaran itu
memenuhi syarat ya setelah dilakukan pemeriksaan screening, maka lanjut ke meja 3. Nah, di meja 3 inilah baru sasaran akan dilakukan penyuntikan vaksinasi COVID. Nah, setelah itu sasaran akan masuk ke meja keempat, di mana meja keempat ini adalah meja pemantauan, di mana orang yang sudah dilakukan vaksinasi akan dilakukan pemantauan selama 30 menit. Ya, ini untuk melihat apakah kemudian muncul ada keluhan-keluhan atau gejala-gejala yang kami sebutnya sebagai KIP gitu, jadi kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, proses ini kan tentunya memerlukan banyak tenaga atau tim vaksinator begitu ya, jadi tidak hanya 1 atau 2, sehingga dalam pesan kali ini karena memang melibatkan sasaran yang cukup banyak, tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, hampir 20.000 ya, 19.900 itu, maka kami juga melibatkan tenaga atau tim vaksinator ini dari semua fasilitas kesehatan yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu dari 18 puskesmas, kemudian dari klinik dan dari rumah sakit. Ini semuanya kami kerahkan untuk membantu pelaksanaan vaksinasi massal ini. Jadi di Aba, di 3 lokasi ini, rata-rata per lokasi ini sekitar 65 sampai 70 vaksinator, tim vaksinator yang terlibat ya. Dan selama 6 hari kami hitung ada kurang lebih 1.800 personil ya, tenaga kesehatan yang terlibat, baik itu dokter, perawat, bidan maupun tenaga-tenaga pembantu lainnya. Begitu Mbak Anggun. Baik, untuk Dr. Lana dan juga Dr. Emma, kita akan break sejenak untuk berbicara mengenai vaksinasi yang sudah berlangsung di Yogyakarta. Untuk pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali. And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty, all it has is a guitar and a snare drum. Bang on it. Is this life? I guess it's fine. Oh, why? Tetap gunakan masker di setiap aktivitas. Mari lawan Corona. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Potensi daerah sebagai peluang bisnis. Dua orang berbagi hari ini bersama Putri. Masih bersama kami di obrolan pagi dan tentunya bersama dengan dua narasumber yang akan berbicara mengenai vaksinasi massal yang sudah dilakukan di Yogyakarta. Baik, untuk Dr. Lana dan juga Dr. Emma kita lanjutkan. Kali ini untuk masyarakat apabila ingin divaksin ini mekanismenya seperti apa? Apakah memang mereka harus mendaftar ataukah nanti akan ada petugas yang bekerja khusus untuk mendata? Seperti itu, Dok. Silakan untuk Dr. Lana ataupun Dr. Emma yang ingin menjawab. Mohon izin Mbak Anggun ya. Jadi memang itu masyarakat bisa mendaftar ya, nanti secara teknisnya nanti juga ditambahkan oleh Bu Dr. Lana ya. Jadi masyarakat bisa mendaftar baik pribadi maupun misalnya untuk lansia ini didaftarkan anaknya atau keluarganya. Jadi nanti juga ada linknya yang untuk pendaftaran.
Kemudian dari kami, dari Dinkes akan mengolek data tersebut atau juga bisa langsung. Jadi kami pun juga untuk pendampingan dalam pendataan ini, kami mendampingi dari pendaftar-pendaftar ini, ya, terutama juga kami, terutama yang pasar ini ya Mbak, yang vaksinasi massal ini semuanya kita daftarkan ke Pusdatin, kemudian juga dilanjutkan ke KPCPEN, ya, kemudian nanti akan dimasukkan di dalam BIKAR, di dalam BPJS. Ya, itulah secara garis besar alur dari pendaftaran tersebut. Ya, monggo mungkin Dr. Lana bisa menambahkan secara teknis untuk pendaftarannya. Ya, itu Mbak Anggun yang bisa dilanjut. Baik, silakan Dr. Lana untuk menambahkan. Matur nuwun Bu Emma, saya tambahkan ya Mbak Anggun, jadi silakan. bahwa sebelum pelaksanaan vaksinasi tahap 2 ini, kami sudah dimintai oleh Kementerian Kesehatan untuk bisa melakukan pendataan awal bagi sasaran yang masuk dalam kriteria pelayanan publik tadi. Nah, sebagai tahap awal, kami Dinas Kesehatan berkomunikasi dengan dinas-dinas lain ataupun dengan organisasi pengampu kriteria yang ada di dalam sasaran tahapan vaksinasi tahap 2 ini. Ya, jadi kalau untuk ASN jelas kami berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, kemudian untuk yang organda transportasi itu kami komunikasi dengan pihak organda dan lain sebagainya. Nah, kemudian memang di tahap awal itu kami mendapatkan data ini terus berkembang ya Mbak ya. Iya. Di tahap awal kami mendapatkan data itu sekitar bulan Februari, tanggal Februari itu sekitar 35.000 data begitu. Nah, data ini kemudian kami laporkan ke pusat. Termasuk pedagang pasar ini juga waktu itu kami daftarkan sejumlah 17.000, tapi ternyata kemudian dalam perkembangannya untuk kawasan Malioboro dan Beringharjo saja sudah 19.000. Artinya data ini juga terus berkembang. Nah, kemudian hal lain, karena memang selain dari pelayanan publik ada juga lansia, maka kemudian lansia itu juga kami lakukan pendataan melalui 2 arah. Yang pertama dengan tadi disampaikan Bu Kepala Dinas bahwa lansia atau keluarganya itu mengisi link yang sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan mendaftarkan gitu ya, mendaftarkan diri. Tetapi kami juga melakukan upaya lain, yaitu dengan bekerjasama dengan wilayah ya. Nah, di wilayah itu kan untuk lansia ada yang namanya kelompok-kelompok posyandu lansia begitu, dan kami bekerjasama juga dengan Komda Lansia untuk melakukan pendataan lansia yang ada di wilayah, sehingga dengan 2 arah tadi kami harapkan bisa saling cross check data begitu, sehingga data yang kita dapat itu nanti yang kita laporkan itu akan bisa mengampu semaksimal mungkin sasaran yang ada di wilayah untuk lansia. Sementara untuk pelayanan publik tadi seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mbak Anggun untuk proses pendaftarannya. Baik, terima kasih dokter. Kali ini dokter untuk masyarakat yang saat ini sudah divaksin begitu. Kira-kira setelah divaksin ini mereka ini harus seperti apa, Dok? Dan nantinya untuk masyarakat yang kita berbicara mereka akan bersiap-siap menerima vaksin ini. Apa saja yang memang harus dipersiapkan, Dok? Sebelumnya dan setelah divaksin ini mereka harus seperti apa? Iya. Terima kasih Mbak Anggun. Jadi vaksinasi ini kan tidak hanya sekali, ya. Jadi setiap kan ada 2 kali penyuntikan. Nih kalau yang umum di bawah 59 tahun ini nanti akan divaksin selama 2 dosis, setengah dosis yang pertama, kemudian setengah dosis lagi yang CC yang kedua. Itu kalau yang di bawah 59 tahun itu selisihnya berjaraknya ada 14 hari. Kemudian untuk yang lansia itu jaraknya antara penyuntikan yang pertama dan kedua ini adalah 28 hari. Nah, kalau untuk persiapannya ya mestinya tetap ya kita sebelum maupun sesudah vaksinasi tetap harus menerapkan benar-benar protokol kesehatan, Mbak. Ini yang tidak boleh lepas ya, walaupun kita sudah divaksin, tetap ya harus protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan dengan 5M. Ya, memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga
mencuci tangan dengan sabun air mengalir, kemudian juga menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, itu yang harus dilakukan. Kemudian juga jaga kesehatannya, ya, jaga kesehatannya agar supaya nanti pada waktu divaksin ini benar-benar dia dalam keadaan sehat, ya, sehingga tidak akan tertunda apabila memang sudah mendapatkan jadwal untuk vaksinasi. Itu Mbak, mungkin dari kami. Yes. Baik, berarti untuk masyarakat yang sudah divaksin, ini bukan serta-merta terus abai dengan 5M begitu ya dok ya, tapi tetap harus dengan protokol kesehatan begitu ya dok ya. Karena imun ini akan bekerja selama berapa lama dok setelah divaksin ini dok? Iya, jadi ini kan salah satu upaya Mbak. Vaksinasi ini kan hanya salah satu upaya yang bisa untuk mencegah atau menanggulangi atau menangani pandemi COVID-19, sehingga kita harus melakukan upaya-upaya yang lain, di antara tadi dengan protokol kesehatan, ya, gitu. Kemudian nanti untuk secara teknis untuk terbentuknya kekebalan itu memang tidak bisa sekali suntik itu sudah terbentuk, ya, itu baru untuk mengenali dulu, ya, mengenali penyakitnya. Kemudian kalau yang kedua ini untuk suntikan yang kedua itulah yang nanti untuk menguatkan ketahanan di dalam tubuh kita. Ya, jadi yang pertama itu untuk mengenali nanti apabila kita terkena, ya. Kemudian nanti keduanya ini yang untuk benar-benar untuk membentuk, ya, kekebalan tubuh terhadap penyakit ini. Dan ini pun juga vaksinasi ini tidak terkena Mbak. Jadi vaksinasi ini hanya apabila terkena itu tidak parah, gitu loh. Tidak menjadi parah masalah kita terpapar COVID-19 ini. Ya, jadi tidak terkena, tapi kalau terkena itu tidak parah, gitu Mbak. Ya, mungkin Bu Dr. Lana bisa menambahkan. Silakan untuk Dr. Lana. Ya, Mbak Anggun. Ya, untuk Dr. Lana mungkin bisa menambahkan begitu untuk imunnya sendiri, lalu juga apa yang memang harus diperhatikan ketika masyarakat ini sudah divaksin begitu dok, selain menerapkan 5M tadi dok. Iya, Mbak Anggun, jadi kan memang tujuan imunisasi itu adalah untuk membuat pertahanan terhadap adanya infeksi COVID, ya, dalam hal ini kita bicara COVID itu yang menyerang tubuh kita, yaitu dengan mengupayakan agar di dalam tubuh kita itu terbentuk yang namanya kekebalan atau antibodi. Nah, antibodi ini bisa ada dua macam, bisa melalui buatan seperti yang saat ini dilakukan, ya, yaitu dengan menyuntikkan virus yang sudah dimatikan tadi, ya, atau kemudian dengan cara alami, yaitu cara alami itu disebutnya dengan herd immunity. Tapi kalau cara alami itu dengan membiarkan tertular begitu, ya. Tapi ini kan tentunya sangat riskan sekali, ya, dan tidak dianjurkan. Artinya kalau kita membiarkan kekebalan secara alami ini, maka akan banyak sekali korban, terutama mungkin usia lanjut dan orang-orang yang dengan komorbid begitu, sehingga cara pembentukan kekebalan dengan cara yang alami ini memang tidak dianjurkan. Nah, cara yang dianjurkan adalah dengan membuat artificial ini dengan melakukan penyuntikan melalui vaksinasi begitu. Nah, diharapkan nanti tadi sudah disampaikan oleh Bu Emma, pada tahap awal vaksinasi pertama itu adalah sifatnya pengenalan, ya, jadi pengenalan terhadap tubuh kita, maka kemudian penyuntikan yang kedua pada 14 hari ini, maka kemudian diharapkan akan mulai titer atau kadar antibodi di dalam tubuh kita terhadap virus ini akan meningkat, sehingga saat kemudian nanti terpapar, maka tubuh itu akan sudah mengenali begitu, sehingga kalaupun nanti terkena, insya Allah tidak akan terkena gejala yang berat begitu. Jadi prinsipnya adalah seperti itu Mbak Anggun, dan ini kekebalan akan diperoleh secara optimal itu setelah 28 hari penyuntikan. Baik. Gitu, Mbak Anggun. 28 hari setelah penyuntikan. Setelah yang kedua. Setelah penyuntikan yang kedua. Setelah penyuntikan yang kedua. Baik, terima kasih untuk Dr. Lana. Dokter Emma, mungkin karena memang keterbatasan waktu, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan? Kita berharap dari masyarakat untuk berperan serta di dalam pelaksanaan vaksinasi massal ini atau vaksinasi COVID-19 ini, tidak perlu takut, karena dengan adanya vaksinasi COVID-19 ini harapannya paling tidak 75% tadi bisa
dilakukan kepada masyarakat sehingga akan terbentuk kekebalan komunitas atau herd immunity yang itu nanti bisa melindungi bagi orang-orang yang tidak bisa divaksin COVID-19. Mungkin itu Mbak Anggun yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Dokter Emma. Untuk Dokter Lana sedikit saja harapannya apa Dok? Silahkan. Kalau saya mungkin lebih spesifik terhadap pelaksanaan vaksinasi yang tanggal 1 sampai tanggal 6 ini ya Mbak Anggun ya. Kami sudah mendapatkan data sasaran yaitu sebesar 19.000 sekian tadi, sudah ada perinciannya. Nah kami harapkan masyarakat komunitas Malioboro dan Pasar Beringharjo yang sudah mendapatkan undangan. Jadi undangan kami itu sudah per orang, by name, by nick, kemudian ada jadwalnya, ada tanggal, ada jam gitu untuk datang ke lokasi ya. Lokasinya yang mana nih? Kan ada 3 lokasi. Itu sudah kami rinci sedetail itu, sehingga kami mohon pada komunitas yang memang menjadi sasaran vaksinasi massal kali ini, segeralah datang gitu, pergunakan kesempatan yang baik ini. Sementara di luar sana itu banyak orang yang mengantri dan mereka ini sekarang sudah mendapatkan kesempatan untuk divaksin, maka segeralah datang. Karena ini kami sampai siang ini untuk hari ini di 1-2 lokus ini sasaran yang datang ini masih sedikit begitu. Jadi kami mohon dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada pedagang Malioboro, kemudian PKL Malioboro, pedagang Beringharjo, PKL Malioboro, kemudian komunitas lain yang melakukan aktivitas perekonomian di sepanjang Gumaton ya, sebenarnya tidak hanya Malioboro, tapi Tugu, Malioboro dan sampai Keraton Alun-Alun Utara ini segeralah datang, pergunakan secara maksimal kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah kali ini. Begitu Mbak Anggun. Baik, terima kasih untuk Dokter Emma dan juga Dokter Lana yang sudah menyempatkan waktu untuk berbicara mengenai vaksin. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat untuk pemirsa yang menyaksikan. Untuk pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan obrolan pagi. Akhir kata, saya Irina Anggun dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tegakkan protokol kesehatan, salam sehat, sampai jumpa.